Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini pada seminar nasional MIPA Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, izinkan saya sebagai pemakalah akan menyampaikan mengenai keefektifan model pembelajaran group investigation ditinjau dari motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, di mana kesempatan kali ini saya dan mewakili beberapa teman dan guru-guru saya yang nantinya menyampaikan hal tersebut, di mana model pembelajaran keefektifan ini saya dasarkan pada hasil analisis masalah, di mana rendahnya hasil belajar matematika selama ini. Nah, ini saya dalam kajian penelitian Fauzia, dikarenakan memang dominasi guru menggunakan metode pembelajaran konvensional, di mana metode pembelajaran ini lebih berpusat kepada guru, bersifat satu arah dan tidak ada kelompok-kelompok kooperatif ketika pembelajaran berlangsung. Nah, ini menurut Boutons. Nah, diperoleh informasi bahwa guru masih menggunakan model lama dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan, hampir sama apa yang dikatakan oleh Fazia, dan proses pembelajaran hanya berpihak pada guru hingga siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran ataupun proses pembelajaran, di mana siswa juga hanya bersifat tekstualis. Ketika guru menulis papan tulis, siswa juga akan mengulanginya tanpa pemahaman atau penjelasan yang lebih mendalam. Nah, di mana siswa juga belum memahami materi karena memang dampak dari proses tersebut, sehingga yang disampaikan oleh guru pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung hanya bersifat lewat saja yang dipahami oleh siswa. Nah, hal ini juga kalau kita lihat dari hasil kajian literatur dapat diketahui bahwa proses dan hasil belajar di sekolah ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal siswa, di mana faktor internal ini meliputi kemampuan siswa, bakat, minat, perhatian, motivasi, sikap, cara belajar, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor dari luar seperti kemampuan guru, suasana belajar, fasilitas, model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, bersifat klasikal atau pembelajaran yang digunakan di sekitar lingkungan sekolah. Nah, hal ini juga kita lihat bahwa hasil belajar ini dapat dilihat melalui kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dapat ditunjukkan melalui hasil tes setelah pembelajaran berlangsung yang diwujudkan atau direpresentasikan dalam bentuk angka. Nah, karena tadi proses pembelajaran eksternal ini harus membutuhkan suatu model pembelajaran, ditambah lagi kalau kita lihat memang pembelajaran saat ini yang lebih dominan ke faktor guru, maka model pembelajaran group investigation yang lebih condong ke siswa yang lebih aktif, dan suatu permasalahan ini memang nanti dipecahkan oleh siswa sendiri, sehingga menurut Soimin, model pembelajaran group investigation adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Nah, di mana metode penelitian yang digunakan, nah ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan desain penelitian non-equivalent control group, populasinya seluruh siswa karena memang ini adalah salah satu sekolah swasta. Nah, 2 kelas yang saya gunakan kita cek terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan rata-ratanya dilihat dari tes kemampuan awalnya untuk menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tentu setelah didapatkan 2 kelas yang untuk kelas eksperimen dan kontrol, nanti saya akan terapkan atau menerapkan instrumen di mana kita gunakan tes prestasi belajar, dan tentu adalah bagaimana kita melihat motivasi belajar. Setelah 2 data ini diperoleh, nah ini tentu untuk mengetahui keefektifan baik penggunaan pembelajaran group investigation dan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ini ditinjau dari motivasi dan prestasi, saya menggunakan one sampel dites, dan untuk menggunakan mana yang lebih efektif dari 2 model tersebut, nah nanti saya menggunakan independent sampel dites, tetapi sebelumnya kita harus menguji uji F untuk melihat kesamaan model, yaitu menggunakan uji Manuva T-Hoteling. Nah, di mana dari hasil dan pembahasannya, uji keefektifan menggunakan one sample test, keduanya baik group investigation maupun konvensional ditinjau dari motivasi belajar
dan prestasi belajar. Nah, ini dilihat dari signifikansinya, ini sama-sama efektif. Nah, setelah keduanya sama-sama efektif, kita lihat uji kesamaan modelnya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang kalau dilihat dari kesimpulannya, keduanya ini bisa dikatakan ada perbedaan. Dan untuk menentukan manakah yang lebih baik, nah ini saya menggunakan independent sample test, di mana diperoleh memang untuk untuk kedua model. Nah ini ya, untuk kedua model ini bisa saya katakan bahwa keduanya memang sama-sama, yang saya katakan sama-sama efektif. Dari kesamaan model ada perbedaan, sehingga bisa saya katakan mana yang lebih efektif adalah model group investigation lebih efektif. Hal ini juga didukung bahwa pembelajaran matematika dengan model group investigation lebih efektif yang saya katakan tadi. Nah, dibandingkan dengan model konvensional, hal ini dapat dilihat dari rata-rata prestasi belajar siswa setelah diberikan treatment. Pada kelompok dengan model group investigation juga ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok dengan menggunakan model konvensional. Nah, hal ini juga didukung dari beberapa penelitian-penelitian dari Havinandi dan juga Junita yang juga mengatakan bahwa group investigation ini dapat meningkatkan hasil belajar, kemampuan pemecahan masalah yang didukung faktor efektif motivasi belajar pada peserta didik ataupun siswa SMP. Nah, hal ini juga dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini, penggunaan model group investigation efektif ditinjau dari motivasi dan prestasi belajar matematik pada siswa SMP. Penggunaan model konvensional juga efektif ditinjau dari prestasi belajar matematik pada siswa al-falah kalau pada populasi yang kita lakukan atau yang telah saya lakukan. Nah, dari sini juga bisa katakan bahwa untuk penggunaan model group investigation ini bisa dikatakan lebih efektif daripada model konvensional ditinjau dari motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan ataupun saran agar penelitian ini bisa dilanjutkan lebih, tidak hanya sebatas menggambarkan atau mendeskripsikan, tetapi bisa saya katakan untuk menentukan bagaimana solusi ke depan agar penelitian ini berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.